Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Dalam ilmu tasawuf, Nur Muhammad mempunyai pembahasan mendalam. Nur Muhammad disebut juga hakikat Muhammad. Sering dihubungkan pula dengan beberapa istilah seperti Al-Qalamul Al-A'la atau pena tertinggi, Al-Aqlul Awal, akal utama, Amrullah, urusan Allah, Ar-Ruh, Al-Malak, Ar-Ruhul Ilahi, Ar-Ruhul Kudus. Tentu saja sebutan lainnya adalah insan kamil. Secara umum, istilah-istilah itu berarti makhluk Allah yang paling tinggi, paling mulia, paling pertama dan utama. Seluruh makhluk berasal dan melalui dirinya. Itulah sebabnya Nur Muhammad pun disebut Al-Haqqul Makhluqi atau Asy-Syajaratul Baydha, karena seluruh makhluk memancar darinya. Ia bagaikan pohon yang daripadanya muncul berbagai planet dengan segala kompleksitasnya masing-masing. Nur Muhammad tidak persis identik dengan pribadi Muhammad SAW. Nur Muhammad sesungguhnya bukanlah persona manusia yang lebih dikenal sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Namun tak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai person, karena representasi Nur Muhammad dan atau insan kamil adalah pribadi Muhammad yang penuh pesona. Manusia sesungguhnya adalah representasi insan kamil. Oleh karena itu, manusia dikenal sebagai makhluk mikrokosmos. Sebab manusia merupakan miniatur alam makrokosmos. Posisi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dapat dikatakan sebagai miniatur makhluk mikrokosmos, karena pada diri beliau merupakan tajalli Tuhan paling sempurna. Itu pula sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW mendapatkan berbagai macam keutamaan dibanding nabi-nabi sebelumnya. Bahkan hadis-hadis Isra Mi'raj menyebutkan Rasulullah pernah mengimami nabi yang pernah hidup sebelumnya. Melalui Nur Muhammad, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dari segi ini, Al-Jilli menganggapnya qadim dan Ibnu Arabi menganggapnya qadim dalam kapasitasnya sebagai ilmu Tuhan dan baru ketika ia berwujud makhluk. Namun perlu diingat bahwa konsep kekodiman menurut Ibnu Arabi ada dua macam, yaitu kodim dari segi zat dan kodim dari segi sesuatu itu masuk ke wilayah ilmu Tuhan. Nur Muhammad menurut Ibnu Arabi masuk kategori kodim jenis kedua, yaitu bagian dari ilmu Tuhan, kodim al-hukmi, bukan kodim al-zati. Dengan demikian, Nur Muhammad dapat dianggap kodim dalam perspektif kodimul hukmi, namun juga dapat dianggap sebagai baru dalam perspektif kodimul zati. Dalam satu riwayat juga pernah diungkapkan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai nabi pertama dan terakhir. Ia disebut sebagai nabi pertama dalam arti bapaknya para ruh, Abul Arwah Al-Wahidah. Nabi terakhir karena memang ia sebagai khatamun nubuwah atau khatamun nabiyyin. Sedangkan Nabi Adam hanya dikenang sebagai bapak biologis, Abul Jasad. Jika dikatakan Muhammad SAW nabi pertama dan terakhir, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah. Nama-nama dan sifat-sifatnya yang kelihatannya paradoks seperti Al-Awwal wal Akhir, Al-Dhahir wal Batin, Al-Jalal wal Jamal juga tidak ada masalah baginya, karena itu semua hanya di level puncak al-a'yan as-sabitah atau wujud potensial, tidak dalam wujud aktual, wujudul kharij. Dasar keberadaan Nur Muhammad dihubungkan dengan sejumlah ayat dan hadis, di antaranya Quran surat Al-Maidah ayat 15, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya nur dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ayat lainnya adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ada pula hadis
saya adalah penghulu keturunan Adam pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari menjadi dasar lainnya, yaitu aku telah menjadi nabi sementara Adam masih berada di antara air dan tanah berlumpur. Ada lagi suatu riwayat panjang yang banyak ditemukan dalam literatur tasawuf dan literatur lainnya adalah pertanyaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, mohon dijelaskan apa yang diciptakan Allah sebelum semua makhluk diciptakan. Rasul menjawab, sebelum Allah menciptakan yang lain, terlebih dahulu ia menciptakan nur nabimu, Nur Muhammad. Waktu itu belum ada lauhul mahfuz, pena atau kolam, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, jin, dan manusia. Kemudian dengan iradatnya dia menghendaki adanya ciptaan. Ia membagi nur itu menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama, ia menciptakan kolam, lauhul mahfuz, dan arasy. Ketika ia menciptakan lauhul mahfuz dan kolam, pada kolam itu terdapat 100 simpul. Jarak antara simpul sejauh 2 tahun perjalanan. Lalu Allah memerintahkan kolam menulis dan kolam bertanya, ya Allah, apa yang harus saya tulis? Allah menjawab, tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kolam menjawab, alangkah agung dan indahnya nama itu. Ia disebut bersama asmaku yang maha suci. Allah kemudian berkata agar kolam menjaga perilakunya. Menurut Allah, nama tersebut adalah nama kekasihnya. Dari nurnya Allah menciptakan arasy, kolam, dan lauhul mahfuz. Jika bukan karena dia, ujar Allah, dirinya tak akan menciptakan apapun. Saat Allah menyatakan hal itu, kolam terbelah 2 karena takutnya kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.